Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-mu'takifun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini khatib mengajak ma'asyiral muslimin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan bersungguh-sungguh sepenuh hati menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul menanamkan rasa cinta yang sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Dari ayat ini jelas memberikan penjelasan bahwasanya kesuksesan manusia dunia dan akhirat bukan diukur dari segi keduniaannya, tapi sejauh mana dia mengamalkan perintah-perintah Allah, ikut sunnah baginda Rasulullah SAW, maka sejauh itulah dia akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk bisa mentaati Allah dan Rasulnya, maka ini kembali kepada rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena seseorang tidak akan pernah bisa mentaati Allah dan Rasulnya tanpa dia memiliki rasa cinta yang sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang mesti harus kita senantiasa tingkatkan, kita senantiasa usahakan, kita senantiasa pupuk bagaimana betul-betul kita ini ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan: la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nafsihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak akan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengenai masalah cinta, seorang ulama yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, barang siapa yang mengaku mencintai Allah tetapi dia bermaksiat kepada Allah, maka cintanya adalah dusta. Barang siapa mengaku mencintai Rasulullah tetapi enggan atau tidak mau untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, maka cintanya adalah dusta. Barang siapa mencintai surga dan apa-apa yang ada di dalamnya, tetapi tidak membuat amalan-amalan untuk mendekatkannya kepada surga, maka cintanya adalah dusta. Dan barang siapa mengaku takut kepada neraka, tetapi dia justru membuat amalan-amalan yang memudahkan dia untuk masuk ke dalam neraka, berarti cintanya adalah dusta. Dan barang siapa yang mengaku mencintai bidadari yang ada di surga tetapi tidak mempersiapkan mahar,
untuk mas kawin bidadari, maka cintanya adalah dusta. Demikianlah Rabi'ah al-Adawiyah memberikan suatu pelajaran bahwa yang namanya cinta mesti harus ada bukti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan cinta yang sebenar-benarnya, hakikat cinta, maka ulama beri tahapan-tahapan. Yang pertama adalah dengan senantiasa kita menyebut nama orang yang kita cintai. Ulama mengatakan man ahabba syai'an kathura dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka mesti harus banyak menyebut nama orang yang kita cintai. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya sholawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan sampaikan salam penghormatan kepadanya sebanyak-banyaknya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa salawat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah Allah, maka pertama akan mendatangkan hakikat kecintaan, dan yang kedua akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sabdakan, barang siapa yang bersolawat atasku sekali solawat saja dengan ikhlas, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat, dan Allah akan menulis solawat tadi 10 kebaikan. Allah akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Allah akan menghapuskan dosanya 10 dosa. Ini fadilah daripada memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum 'alayya sholatan." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan untuk mendapatkan tahapan cinta yang sebenar-benarnya, yang kedua adalah dengan cara kita memperbanyak menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ungkapan seorang ulama, dia mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai harus taat kepada yang ia cintai. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah harus taat kepada Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senang menghidupkan sunnah-sunnahnya, baik yang berupa qauliyah, berupa fi'liyah maupun berupa taqririyah, baik sunnah yang berupa surah penampilan Nabi atau berupa sirah, amalan-amalan Nabi, mulai daripada bangun tidur sampai tidur kembali, kepribadian Nabi, akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi dan lain sebagainya mesti harus kita amalkan. Dan yang sunnah yang terakhir adalah sunnah sarirah. Sunnah sarirah adalah sunnah yang ada hubungannya dengan fikir risau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tahapan yang terakhir untuk betul-betul mendapatkan hakikat cinta dengan pengorbanan. Orang yang mengaku cinta mesti harus rela membuat pengorbanan demi yang ia cintai. Seseorang belum dikatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya sebelum dia rela berkorban dengan harta, diri, bahkan nyawa untuk menyenangkan Allah, untuk menyenangkan Rasulnya, untuk menyempurnakan kehendak Allah, untuk menyempurnakan kehendak Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang-orang yang betul-betul punya rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dikumpulkan di hari kiamat dengan orang yang mereka cintai. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
yuhsyarul mar'u ma'an man ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bersama-sama dengan orang-orang yang mereka cintai. Demikian khutbah Jumat yang bisa sampaikan, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah yang punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.